Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati Hasanah dari SMA Negeri 1 Nagreg akan menjelaskan sedikit tentang pertumbuhan dan perkembangan. Perhatikan gambar di atas. Gambar di atas memperlihatkan tentang bagaimana suatu tumbuhan mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud di atas adalah pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses perubahan yang terjadi yang diakibatkan adanya penambahan ukuran yang bisa diukur, bersifat kuantitatif dan bersifat irreversibel. Pada tumbuhan, sebelum mengalami pertumbuhan diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan dimulai dengan proses imbibisi di mana air masuk ke dalam biji yang akan merangsang hormon giberelin untuk menguraikan cadangan makanan dalam biji sehingga akan digunakan dalam proses metabolisme dan akhirnya tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini sendiri ada dua macam, ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu berlangsung di meristem, jaringan meristem, yaitu yang adanya di ujung akar dengan di ujung batang. Itu yang mengakibatkan adanya aktivitas pertumbuhan primer itu mengakibatkan tumbuhan tumbuh memanjang. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Ini terjadi pada jaringan meristem sekunder yaitu kambium yang menyebabkan tumbuhan akan tumbuh membesar. Berikut adalah gambar lingkaran tahun di mana lingkaran tahun terjadi akibat adanya aktivitas kambium. Dari lingkaran tahun kita dapat mengetahui usia dari tumbuhan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu faktor luar dengan faktor dalam. Faktor luar meliputi nutrisi, air, derajat keasaman, kadar garam, oksigen, cahaya matahari, suhu, dan kelembaban. Sedangkan faktor dalam yaitu internal itu meliputi gen dan hormon. Berikut adalah hormon yang ada di dalam tumbuhan. Ada hormon auksin, kemudian giberelin, sitokinin, asam absisat, kemudian gas etilen. Semuanya itu mempengaruhi proses pertumbuhan pada tumbuhan. Pada materi tentang pertumbuhan dan perkembangan itu siswa peserta didik dituntut untuk membuat laporan berdasarkan metode ilmiah. Pada metode ilmiah yang pertama adalah menilai masalah, kemudian mengumpulkan informasi awal, setelah itu adalah merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah ditentukan dulu variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang berisi faktor-faktor yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang berisi tentang faktor-faktor yang dipengaruhi. Contohnya misalkan masalahnya adanya perbedaan pertumbuhan pada kacang hijau yang diberi pupuk dengan yang tidak diberi pupuk. Di sini yang menjadi variabel terikatnya adalah pertumbuhan tanaman kacang hijau, sedangkan yang menjadi variabel bebasnya adalah pupuk, diberi tidaknya pupuk, sehingga rumusan masalahnya berupa kalimat tanya, apakah pemberian pupuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Tahapan berikutnya adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar untuk menjawab dari rumusan masalah. Jawaban sementara yang harus dibuktikan melalui eksperimen. Hipotesis misalnya contohnya hipotesis kalau rumusan masalah yang tadi apakah pemberian pupuk mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau, maka hipotesisnya adalah pemberian pupuk dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Yang tahap berikutnya adalah melakukan eksperimen atau percobaan. Dalam melakukan eksperimen atau percobaan itu diperlukan alat dan bahan yang akan digunakan serta langkah-langkah kerja yang harus dilakukan. Kemudian tahap berikutnya adalah pengolahan data dan analisis data. Kemudian yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Demikian penjelasan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih.